Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian menjelang berbuka puasa Masjid Al-Amin Beringin, yang semoga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif, jangan sampai kuda pacu lebih pinter dibanding panjenengan. Kuda pacu itu kalau sudah ketemu garis finish, kelihatan garis finish, maka dia larinya semakin kenceng. Karena dia tahu ini adalah penentuan. Ini adalah apa? Penentuan. Nah, tapi kalau kemudian kita sudah mendekati finishnya Ramadan, lah kok malah mulai turun, jadi semangatnya mulai menurun, sholatnya mulai malas, biasa tilawah Qur'annya semangat sekarang mulai berkurang, maka dikatakan kita ini tidak lebih pintar dibanding apa? Kuda pacu. Nah, kita akan berbicara mengenai Lailatul Qadar. Yang pertama, kapan terjadinya? 10 terakhir di malam-malam yang ganjil. Di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah mengatakan, "Faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'i al-bawaqi." Barang siapa mencarinya di antara kalian, itu jangan terlalu ngebet pada malam 21. Karena dia turunnya, Rasul mengatakan, mulai 7 terakhir. 7 terakhir. Kemudian malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar, arja layaliha, yaitu malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar, dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, termasuk para sahabat bermimpi segala macam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah tidak khawatir orang akan lalai, maka Allah tidak akan merahasiakannya. Itu disebutkan di dalam hadis malam al-lailatu as-sabi' wal 'ishrun, malam yang ke-27. Akan tetapi menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak mungkin bisa ditipu dan Allah yang paling tahu siapa yang paling pantas mendapatkannya, maka Nabi Muhammad tidak sistem cegatan. Ganjil masjid, genep pasar. Ganjil masjid, genep pasar. Ganjil masjid, genep timnas. Berapa timnas ini? Sudah kalah 3-0. Dan Anda tahu, ini karena Jumawa ini. Jumawa, wah timnas. Sudah saya cerita itu, waktunya mepet. Nah, sudah. Maka jamaah sekalian, Rasulullah lihat. Maka Rasulullah mencontohkan, membedakan mana orang yang pantas dapat Lailatul Qadar. Gak usah dilihat Pak Nanan, fokusin aja. Mana sudah 4-0, Masya Allah sekalian 20-0. Mana orang yang kemudian pantas dapat, dan mana orang-orang yang kemudian sekedar penggembira. Panjenengan tahu penggembira? Maka tidak sama orang yang betul-betul ikhtiar untuk mendapatkannya dengan orang yang asal-asalan kemudian mainnya untung-untungan. Alah cegatai soporo pas ibadah pas Lailatul Qadar, itu tidak sama. Itulah kenapa Nabi Muhammad mencontohkan dengan ibadah yang namanya i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Meniatkan diri untuk berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah, tidak keluar sama sekali, wabil khusus menghidupkan waktu malam dalam rangka mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa arti Lailatul Qadar? Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya 3. Nomor 1, karena di malam itu Allah mencatatkan takdir tahunan, maka dibilang Lailatul Qadar. Maka Abdullah bin Abbas berdoa, ya Allah, apabila aku tercatat di kalangan orang-orang yang sengsara, tolong takdir itu dihapus. Dan catatkan aku dari kalangan orang-orang yang beruntung dan bahagia. Karena Allah nyatat takdir pas Lailatul Qadar. Yang kedua,
dibilang qadar, qadar itu mulia dan utama. Dibilang Lailatul Qadar karena malam yang penuh keutamaan dan malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian makna qadar yang ketiga itu sempit. Nomor satu tadi apa? Malam pencatatan takdir. Nomor dua, malam yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Yang ketiga, malam yang sempit. Kenapa dibilang sempit? Karena seluruh malaikat pada malam itu turun ke dunia. Sehingga keadaan antara langit dan bumi itu sempit karena berdesakannya malaikat. Maka malamnya dibilang malam yang sempit karena apa? Disebutkan tentang semua malaikat yang Allah turunkan memenuhi ruangan antara langit dan bumi sampai di ruangan itu tidak tersisa tempat kecuali dipenuhi oleh malaikat. Karena tempatnya tidak tersisa maka menjadi sempit. Apa keutamaannya? Yang pertama, malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan, 83 tahun plus sekian bulan. Sehingga orang yang bertepatan ibadah, maka Allah kasih percepatan seperti dia ibadah 83 tahun. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad merasa sedih, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang, sementara umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek. Maka oleh Allah diberi hadiah satu malam lebih baik dibanding 83 tahun. Itu kalau dapatnya cuma setahun. Kalau dapatnya setiap Ramadan dan Anda sudah ikut Ramadan 30 kali, maka 83 tahun kali 30 sudah menyamai umurnya umatnya Nabi Nuh. Itu keutamaan yang pertama, melebihi keutamaan 83 tahun. Keutamaan yang kedua, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang bangun salat tarawih di Lailatul Qadar, Allah ampuni semua dosanya. Keutamaan yang berikutnya, doa-doa pada malam hari itu mustajabah. Keutamaan yang berikutnya, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan kebaikan sepanjang tahun. Sekarang, apa amalannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Minimal 4. Nomor 1, jangan ketinggalan Isya dan subuh jamaah. Nomor 1, ikhtiarkan mulai nanti malam sampai terakhir, bahkan sampai takbiran, jangan ketinggalan Isya dan subuh jamaah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin faqad adraka nasiban min lailatul qadr. Orang yang sholat isya berjamaah plus ditambahkan oleh para ulama subuh, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan tarawih, entah ba'dal isya atau qiyamul lail di dini hari. Itu lakukan. Kalau usulan saya, ba'dal isya silakan sholat sama imam sampai witir selesai. Dapat pahala sholat semalam suntuk. Nanti masuk dini hari, sholat lagi qiyamul lail sekuatnya tanpa mengulang witir. Karena itu amalan Lailatul Qadar, sholat tarawih. Amalan ketiga, jangan lupa baca Quran. Nggak lucu orang mengejar Lailatul Qadar, Qurannya ditinggal. Karena Lailatul Qadar itu mulia dikarenakan Allah pilih malam itu untuk menurunkan Al-Quran. Sehingga pemburu Lailatul Qadar wajib akrab dengan Quran. Wajib, bukan sunnah. Boy, ini ya, nanti hukum ini. Tapi yo pantas untuk orang yang mencari Lailatul Qadar. Amal yang keempat, untuk mereka yang mencari Lailatul Qadar, jangan lupa, kalaupun tadi ba'dal isya sudah taraweh, malam tetap harus dihidupkan. Dan konotasi malam itu untuk kita, Pak, itu mulai jam 12 sampai subuh. Maka pilih sebagian dari jam 12 malam sampai subuh tadi, yuk entah 20 menit, entah seperempat jam, entah 5 menit, di mana pada waktu itu Anda khusus berdiri ibadah, sholat, doa, zikir, untuk meniatkan diri menghidupkan Lailatul Qadar.
Kemudian satu doa yang paling dianjurkan di saat Lailatul Qadar dan dibacanya mulai nanti ba'dal maghrib sampai hari ke-30 Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang paling pemaaf dan engkau senang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Nah, itu secara singkat tentang Lailatul Qadar. Yo, inti yang saya ceramahkan itu. Jadi coba saya mulai jam 5, yo ketambahan guyon, ketambahan cerita ya, tapi intinya semua yang saya sampaikan tadi. Nah, maka mulai sekarang jamaah diniati. Kita mau keluar dari peredaran bumi masuk ke peredaran akhirat. Kita sudah capek 360 hari urusan kerja, kita capek urusan bisnis, kita capek urusan dengan manusia. 10 terakhir ini kita mau fokus. Kita mau fokus mencari ampunannya Allah, kita mau fokus mencari berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Kita mau fokus intens membangun hubungan antara kita dengan Allah. Bahkan bagus untuk panjenengan yang i'tikaf, apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak, handphonenya dibunuh. Handphonenya apa? Dimatikan. Kalau tidak bisa total, nyalakan di waktu-waktu tertentu di mana Anda butuh handphone tersebut. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.